Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan pergumulan dan impian Bapak Ibu honorer untuk bisa dialihkan menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, informasinya Bapak Ibu yaitu tentang penghapusan tenaga honorer bulan November 2023. Kabar baik atau kabar burukkah? Tentunya ini adalah satu pertanyaan yang harus diketahui oleh Bapak Ibu terkait dengan nasibnya di tahun 2023 tahun ini. Sesuai dengan pertanyaan ini, maka pemerintah mengambil langkah ini. Artinya, pemerintah menempuh satu solusi terkait dengan penghapusan honorer ini. Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Berita terkait penghapusan tenaga honorer 2023 oleh pemerintah sudah tersebar luas di telinga masyarakat Indonesia. Dengan adanya berita buruk ini membuat nasib tenaga honorer menjadi galau. Ada juga yang harus berpikir keras jika sampai benar terjadi penghapusan honorer, mereka harus kerja apa dan makan apa lagi. Ini suatu hal yang wajar Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu honorer galau dan bertanya-tanya kira-kira bagaimana kira-kira keputusan pemerintah terhadap nasib honorer 2023 tahun ini sesuai dengan informasi terkait dengan penghapusan honorer. Kenapa? Karena memang ada juga informasi yang mengatakan bahwa semua honorer non-ASN akan diangkat menjadi ASN baik dengan status P3K bagi yang memenuhi syarat, demikian dengan status CPNS tentunya juga dengan memenuhi syarat. Penghasilan tenaga honorer di Indonesia memang terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan ASN, P3K, dan PNS yang jumlahnya jauh berbeda. Terkait berita penghapusan tenaga honorer sudah pernah dibahas oleh DPR maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas. Hari ini kita mendapatkan alternatif terbaik, terutama untuk non-aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan, ucap Menteri Anas. Memang benar bahwa tenaga honorer di Indonesia masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah, baik itu di daerah maupun di pusat. Kenapa? Karena disadari oleh pemerintah bahwa peran honorer dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik melalui pekerjaan di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka secara nyata bahwa honorer sangat-sangat besar peranannya. Di sini disampaikan bahwa kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, ini lanjut Menteri Abdullah Azwar Anas. Nah, jadi nasib tenaga honorer akan segera diputuskan oleh pemerintah. Terkait dengan hal itu, akan diberikan 3 opsi terbaik yang bisa membuat para tenaga honorer bisa berpikir tenang. Adapun 3 opsi terbaik untuk tenaga honorer adalah sebagai berikut. Pertama, diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, diangkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh Presiden Jokowi, demikian juga dengan Menpan RB dan jajaran pemerintah lainnya, bahwa opsi kedua diberhentikan seluruhnya itu bukan suatu langkah yang perlu ditempuh. Kenapa justru? Jika honorer itu diberhentikan, maka dampak negatifnya sangat luar biasa di masyarakat karena memang meningkatkan pengangguran apalagi pada pihak pribadi honorer sendiri. Karena memang dengan stop pekerjaan,
maka stop penghasilan, maka jelasnya juga kehidupan secara ekonomi akan terancam. Untuk itu, dengan tegas disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Menpan RB bahwa opsi penghapusan itu ditiadakan atau dibatalkan. Tetapi opsi yang akan ditempuh adalah antara opsi pengangkatan seluruhnya jadi ASN dan opsi ketiga yaitu diangkat sesuai dengan skala prioritas. Dengan begitu pemerintah tidak bisa langsung memutuskan opsi mana yang akan menjadi pilihan atau final. Sebab akan banyak sekali pertimbangan yang dapat menjadi pilihan bagi pemerintah. Seperti solusi pertama, yaitu pengangkatan seluruhnya menjadi ASN. Jika tenaga honorer diangkat semuanya menjadi ASN, tentu pemerintah membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Kedua, jika memang tenaga honorer akan diberhentikan seluruhnya, itu akan menjadi dampak terhadap pelayanan publik di Indonesia. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik, karena banyak aparatur sipil negara yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Lanjut, Anas. Selanjutnya, opsi ketiga, jika tenaga honorer diangkat sesuai dengan skala prioritas, seperti tenaga pendidikan dan kesehatan. Nah, bukan berarti tenaga honorer yang lain bukan prioritas ya. Untuk selanjutnya akan dilakukan secara bertahap terlebih dahulu. Inilah yang dimaksud dengan pengangkatan honorer berdasarkan skala prioritas itu. Artinya, secara perlahan, secara bertahap, honorer diangkat menjadi ASN, sehingga dengan sendirinya nantinya, semua honorer bisa terangkat menjadi ASN, dan jelas honorer tidak ada lagi di instansi pemerintah, sesuai dengan apa dan bagaimana yang telah direncanakan sebelumnya bahwa pemerintah hanya mengenal dua jenis pegawai yang ada di instansi pemerintah, yaitu ASN P3K dan ASN PNS. Alhamdulillah, tepat kabar baik muncul di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Akan berakhir di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bernama Junimar Girsang memberikan informasi baik yang membuat tenaga honorer sangat bahagia. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini dengan tegas disampaikan bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian. Dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November 2023 tahun ini, ucap Junimar Girsang. Tenaga honorer yang akan diangkat sebanyak 2,3 jutaan yang terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi, serta tenaga kebersihan, office boy, dan satpol pamong praja. Itulah jenis-jenis honorer yang akan diangkat ya pada tahun 2023 tahun ini tanpa terkecuali. Selamat bagi tenaga honorer yang sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah melalui Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI atas diangkatnya menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja sebelum berakhirnya bulan November 2023. Bahkan diupayakan sebelum November 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mau dimaklumi, sampai ketemu pada periode berikutnya. Terima kasih.